Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, coba kakak lihat dari sini. Wah, Kak Tessa semuanya sudah berpakaian rapi ya. Iya nih Kak. Yo, siapa yang sudah sarapan? Saya Kak. Wah, Kak Tessa sudah, Kak Jason pun sudah. Adik-adik di rumah sudah sarapan kan? Nah, karena kita akan memuji Tuhan, jadi kita harus punya tenaga yang cukup. Oke adik-adik? Nah adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Estomihi. Yo, siapa yang tahu artinya? Apa artinya Kak? Minggu Estomihi artinya Tuhan adalah gunung batuku dan kubu pertahananku. Coba adik-adik diulang. Tuhan adalah gunung batuku dan kubu pertahananku. Wah, pinter-pinter ya anak sekolah minggu kita, Kak Tessa. Iya Kak. Nah, tema kita adalah Aku Mau Mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh Kak Tessa. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing agar kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan juga pelayan hari ini untuk kakak-kakak sekolah minggu, Inang Bibelfro, dan Amang Sintua yang akan melayani hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa. Amin. Adik-adik, siapa hari ini yang semangat dan bersuka cita? Wah, Kak Jesslyn sangat bersuka cita hari ini. Begitu juga dengan Kak Tessa. Untuk itu, bagi adik-adik yang bersuka cita, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Oh Sukacitaku. Semuanya ikuti gerakan kakaknya ya. Oh, sukacitaku, sejauh
Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di ibadah sekolah minggu pada Minggu Estomihi hari ini, yang tertulis dalam hukum Taurat ketiga, demikian bunyinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Adik-adik coba lihat, ada tulisan. Nah, coba baca dari kanan, dari kiri adik-adik. Ada God. God artinya apa ya Kak Tessa? Tuhan kan Kak? Benar sekali. Lalu coba baca dari atas. Ada hope. Hope artinya apa ya Kak Tessa? Harapan kan Kak? Benar sekali. Ada Tuhan, ada harapan. Jadi adik-adik, siapa yang lagi kecewa, sedih, atau sedang gagal? Nah, tidak boleh lagi ya adik-adik. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat seperti Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apa saja yang kita pikir mustahil bagi kita. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Allah sanggup. Dilihat mata
Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama merendahkan diri. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah sekolah minggu kita hari ini, yang tertulis di Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23, kita membacanya secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sama-sama kita membacanya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, Kak Tessa mau tanya nih, ketika adik sedih atau sedang dimarahi orang tua, adik-adik mengatakannya kepada siapa ya? Curhatnya kepada siapa ya? Kalau Kak Jesslyn? Kalau Kak Jesslyn langsung berdoa, Kak Tessa. Benar, itu adalah solusi yang paling terbaik. Karena kita berdoa kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang paling terbaik, yang paling setia dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita berkomitmen untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sambil kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Semuanya masih berdiri adik-adik. Waktu aku
Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pengumuman kita hari ini adalah minggu depan kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online melalui YouTube HKBP Bethesda. Jadi adik-adik tetap semangat ya untuk beribadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan kembali perkenankan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu pada hari Minggu ini. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu akan kembali disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran anak-anak Tuhan,
yang mendengarkan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkan doa kami. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabarnya? Sehat? Luar biasa? Iya. Untuk itu marilah anak-anak sekolah minggu kita membuka Alkitab kita yang menyapa iman percaya kita pada hari Minggu ini. Khususnya anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari sini. Mari anak-anak sekolah minggu semuanya mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan, Tuhan memanggil seorang nabi sebelum dia dilahirkan di dalam dunia ini. Tuhan sudah memilih dia. Siapakah itu anak-anak sekolah minggu? Bernama Nabi Yeremia. Ada nggak anak sekolah minggu bernama Yeremia? Ada? Kalau ada, tahu nggak anak sekolah minggu? Yeremia ini adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan menjadi nabinya ke dalam dunia ini, termasuk ke tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Dan Yeremia ini harus benar-benar menyampaikan berita kebenaran dari Tuhan kepada bangsa Israel. Apa berita kebenaran itu? Yaitu tentang Tuhan sendiri. Ini yang kita lihat dalam nas firman saat ini. Karena pada saat itu banyak sekali sudah manusia-manusia yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang tidak lagi hidupnya mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau memberitahukan kepada Yeremia, Yeremia harus menyampaikan kepada bangsa-bangsa Israel. Yeremia harus sampaikan itu kepada manusia di dunia ini. Itulah nas firman kita saat ini ayat 7. Bagaimanakah orang yang selalu mengandalkan Tuhan? Bagaimanakah orang yang selalu percaya kepada Tuhan? Kalau mengandalkan Tuhan sama artinya dengan percaya selalu kepada Tuhan. Kalau orang percaya selalu kepada Tuhan, berarti dia selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu merasa sedih, merasa kecewa, merasa kadang tidak semangat dalam hidupnya, ingat, andalkan Tuhan. Kalau anak sekolah minggu selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang tetap semangat, tetap sehat, apalagi tetap rajin berdoa. Kenapa harus seperti itu anak sekolah minggu? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, dikatakanlah tadi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang bagaimana selalu diberkati Tuhan? Pertama, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan,
Yang kedua, anak-anak yang selalu menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Nah, kalau seperti itu anak-anak sekolah minggu, dikatakan tadi ayat 8, berarti ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air? Kalau datang pun baratnya badai, air, dia terombang-ambing tapi tidak pernah ikut terbawa arus. Dia tetap kokoh, dia tetap selamat. Nah, jadi itulah gambaran orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan lagi tadi ayat 8, gambaran orang yang selalu hidupnya percaya kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Dikatakan daunnya tetap hijau. Dia tidak berhenti menghasilkan buah yang baik. Contohnya dalam anak-anak sekolah minggu. Kalau anak-anak sekolah minggu dikatakan ini anak-anak sekolah minggu ini tidak pernah berhenti menghasilkan buah yang baik. Apa gambarannya anak sekolah minggu? Contoh buah yang baik, berarti anak sekolah minggu tidak pernah berbohong. Anak sekolah minggu tidak mau anak yang nakal. Anak sekolah minggu tidak mau anak yang tidak rajin berdoa. Nah, kalau begitu bagaimana gambarannya? Ayo tengok di foto ini, di gambar ini. Anak-anak sekolah minggu selalu rajin datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tengok di gambar ini. Yang kedua bagaimana? Anak sekolah minggu yang selalu rajin berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu bagaimana lagi di gambar ini? Anak-anak sekolah minggu yang selalu bersaudara dengan teman-temannya. Dia menjadi baik kepada teman-temannya. Nah, begitu anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau mau anak-anak sekolah minggu, mau anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, berarti mulai sejak sekarang, mulai kau anak-anak sekolah minggu harus mengandalkan Tuhan. Taruh harapannya pada Tuhan. Lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gimana caranya pelaku firman Tuhan? Udah Inang katakan tadi. Rajin berdoa, rajin belajar, hormat pada orang tua, tidak menjadi anak yang sombong, tidak anak yang menjadi anak pembohong, tapi tetap dia anak yang sopan bicaranya, anak yang rajin, anak yang selalu sayang menghormati kedua orang tua, sayang sama abang dan kakaknya. Disitulah baru Tuhan akan selalu memberkati saudara. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, inilah firman Tuhan yang menyapa iman saudara pada saat ini. Jadilah menjadi Jeremia masa kini. Karena Jeremia ini adalah benar-benar nabi Tuhan yang selalu hidup di dalam kebaikan dari Tuhan. Nabi Tuhan yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Untuk itu anak sekolah minggu, maukah menjadi nabi-nabi masa kini? Mau dong. Untuk itu hidup selalu di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, di mana Tuhan sudah menyapa iman percaya anak-anakmu sekolah minggu pada hari Minggu saat ini. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anakmu sekolah minggu dimanapun mereka berada, secara khusus anak-anakmu sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini secara live streaming. Mari Tuhan menjadikan mereka semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, agar mereka Tuhan senantiasa merasakan berkat daripada Tuhan di dalam perkembangan pertumbuhan mereka setiap hari, bahkan di tengah-tengah sekolah atau pendidikan mereka. Bapa di dalam sorga, berkati juga kedua orang tua anak-anakmu sekolah minggu.
bahkan siapapun yang senantiasa selalu menjaga hidup mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa yang kami sampaikan pada saat ini, dan ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkan doa kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Jesslyn dan Kak Tessa mau memberi ayat hafalan. Yos, mana Alkitabnya adik-adik? Coba diangkat tinggi-tinggi. Nah, oke. Sekarang kita buka Alkitabnya dari Mazmur 62 ayat 6. Sudah dibuka adik-adik? Oke, isinya adalah: hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jangan lupa dikirim ya adik-adik videonya ke nomor Bang John dan Kak Fani. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian buku ND 753 di Pardalanan Yesus di Ngoluku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua bangkit berdiri, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dah.